Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan mudah-mudahan Anda selalu sehat. Pada pertemuan hari ini, perkuliahan bahasa Indonesia, kita akan membahas mengenai abstrak. Nah, abstrak ini merupakan salah satu bagian yang harus kita penuhi dalam penulisan karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Karena di dalam penulisan karya ilmiah itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian pelengkap pendahuluan, bagian kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian pelengkap penutup. Pada bagian pelengkap pendahuluan itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Itu yang pertama adalah kita membuat halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, jika ada daftar tabel, daftar gambar. Ini pada bagian pelengkap pendahuluan. Lalu pada bagian isi itu ada bab pendahuluan, bab pembahasan, bab penutup. Nah, yang ketiga bagian pelengkap penutup itu antara lain lampiran, kemudian daftar istilah, lalu daftar pustaka. Nah, abstrak ini masuk pada bagian pelengkap pendahuluan. Nah, ini kalau kita menulis seperti halnya tulisan ilmiah yang harus ada itu pada penulisan skripsi, tesis, disertasi, kemudian pada penulisan artikel. Nah, abstrak ini ringkasan isi laporan yang ditulis dengan singkat dan padat dalam 250-400 kata atau kurang, yang biasanya berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Jadi abstrak ini ditulis kurang lebih itu 250 kata sampai dengan 400 kata. Jadi intinya pada penulisan abstrak itu tidak boleh lebih dari 1 halaman kalau kita menulis abstrak. Karena di dalam abstrak itu isinya itu tentang pokok masalah, ya, permasalahan yang kita bahas pada tulisan ilmiah kita, kemudian tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Jadi hanya ada dalam 1 paragraf, lalu diikuti dengan kata kunci. Nah, penulisan abstrak ini sebaiknya dilakukan setelah penelitian selesai. Jadi kalau Anda sudah selesai menulis karya ilmiah, ya sudah sampai penutup, ya. Nah, ini Anda baru menulis abstrak. Karena kalau abstrak itu ditulis pada awal ketika Anda menulis tulisan ilmiah, ini tentunya belum bisa. Karena apa? Karena penulisan abstrak itu meliputi keseluruhan dari awal sampai selesai, ya, dari persiapan sampai dengan nanti hasilnya, ya, kesimpulannya. Nah, abstrak ini berisi ringkasan dari keseluruhan penelitian. Adapun ciri-ciri abstrak itu yang pertama adalah merupakan uraian ringkas, cermat, dan menyeluruh yang mewakili keseluruhan isi judul. Jadi apa yang kita tuliskan dalam tulisan ilmiah itu dapat kita rangkum dalam abstrak. Jadi kalau kita membaca tulisan ilmiah itu kita membaca terlebih dahulu abstraknya, isinya apa saja, hasilnya bagaimana. Nah, kita akan bisa melihat nanti pada karya ilmiah yang lengkap. Jadi kita melihat pada abstraknya. Nah, abstrak ini dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat dimuat dalam majalah khusus abstrak.
Nah, yang kedua ini ciri-cirinya tanpa komentar dari pembuatnya. Jadi apa yang disajikan pada abstrak itu memang betul-betul menggambarkan isi dari tulisan ilmiah kita. Yang ketiga itu terletak di awal sebagai penyedia informasi dari karya ilmiah. Jadi letaknya itu di awal, ya, setelah halaman pengesahan, ya. Nah, itu kita sajikan abstrak. Isi abstrak itu terdiri dari 250 sampai 400 kata atau kurang. Jadi bisa kurang dari itu. Dalam abstrak tidak ada pergantian paragraf. Jadi hanya ada satu paragraf. Huruf yang digunakan dalam abstrak ini sebaiknya berbeda besarnya dengan ukuran huruf dalam isi. Kalau dalam tulisan ilmiah itu hurufnya itu fontnya itu 12. Nah, ini pada abstrak ini bisa kurang dari 12. Yang berikutnya biasanya menggunakan kalimat pasif. Anda sudah mempelajari mengenai kalimat pasif. Kalimat pasif itu biasanya ditandai pada bagian predikatnya. Pada bagian predikatnya itu berawalan di, ter, dan ke an. Itu berarti kalimat pasif. Yang berikutnya tidak mengandung kepustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik, dan tabel. Jadi kalau dalam abstrak itu tidak ada kutipan, ya, tidak ada kutipan, tidak ada singkatan ataupun disajikan tabel, ya, karena dalam abstrak itu adalah secara singkat, ya, secara singkat yang menggambarkan isi dari sebuah tulisan ilmiah. Di bawah abstrak tercantum kata-kata kunci sebanyak 3 hingga 10 kata yang digunakan untuk mengindeks karya ilmiah. Jadi kata-kata kunci itu yang kita gunakan dalam karya ilmiah itu apa? Kata-kata kuncinya, intinya itu apa? Ini pada abstrak biasanya itu terletak pada bagian bawah, ya, itu ada kata kunci. Nah, kata kuncinya itu apa saja. Abstrak itu dapat dijadikan petunjuk atau heading bagi pembaca. Nah, karena dengan membaca abstrak itu pembaca mengetahui tentang isi tulisan tersebut. Jadi dengan membaca abstrak itu seorang pembaca itu bisa mengetahui isi secara keseluruhan dari tulisan ilmiah itu. Makanya ketika kita ingin mengetahui isi dari sebuah tulisan ilmiah itu kita baca terlebih dahulu abstraknya. Dengan membaca abstrak, pembaca dapat mengetahui secara cepat perkembangan bidang ilmu tertentu. Karena di situ ada hasilnya, ya, hasil penelitian, maka kita akan mengetahui lebih awal, ya, lebih cepat, ya, secara cepat, nah, perkembangan dari ilmu-ilmu tersebut. Yang ketiga itu pembaca dapat menentukan dengan cepat apakah dia perlu membacanya atau tidak. Setelah membaca abstrak, ya, seorang pembaca itu bisa mengetahui saya membaca karya ilmiah ini atau tidak, ya. Nah, itu bisa mengambil kesimpulan, ya, dari abstrak tersebut. Yang keempat, dengan membaca abstrak, pembaca dapat mengetahui hasil penelitian dari tulisan ilmiah. Ini betapa pentingnya sebuah abstrak, ya, dalam tulisan ilmiah itu.
Jadi dengan tulisan ilmiah itu seorang pembaca dapat mengetahui lebih awal tentang isi tulisan ilmiah yang akan dibacanya. Jenis abstrak itu yang pertama itu abstrak indikatif, adalah abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah. Jadi indikatif ini indikasi. Nah, ini di situ kita bisa mengetahui masalah-masalah yang ada di dalam tulisan ilmiah tersebut. Ini abstrak indikatif. Yang kedua itu abstrak informatif. Jadi abstrak informatif ini miniatur laporan atau karya ilmiah asli yang berisi data dan informasi secara lengkap. Jadi memberikan informasi ya. Jadi kita bisa melihat dari abstrak ya hasil-hasilnya. Nah, ini yang dapat kita nanti lebih lengkap pada bagian isinya yang berisi data-data dan informasi. Struktur penulisan abstrak itu yang pertama adalah informasi umum mengenai penelitian yang dilakukan. Jadi penelitian yang dilakukan itu kita sampaikan, lalu tujuan penelitiannya apa. Nah, tujuan penelitian ini tentunya kaitkan dengan rumusan permasalahan. Yang ketiga, alasan dilaksanakannya penelitian. Alasannya apa saja, latar belakangnya. Yang keempat itu metode yang digunakan dalam penelitian tersebut ini disebutkan secara singkat. Lalu yang kelima temuan penelitian, jadi hasil penelitian tersebut. Nah, hasilnya lalu bagaimana simpulannya, nah ini disajikan dalam abstrak. Yang terakhir itu kata kunci, terdiri atas 3 kata atau gabungan kata. Atau gabungan kata ini bisa frase ya. Ini pada struktur penulisan abstrak. Nah, kita bisa melihat contoh abstrak ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, ini yang pertama kita tuliskan judulnya, kemudian siapa penulisnya ya yang dalam tulisan ilmiah tersebut, kemudian latar belakang pendidikan atau program studi yang ada pada perguruan tinggi di mana penulis itu menulis karya ilmiah. Yang berikutnya adalah kita tuliskan kata abstrak. Nah, ini abstrak di tengah ya. Nah, setelah itu kita tuliskan yang berupa di situ ada latar belakangnya ya. Hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Nah, itu sampai pada membantu menciptakan perasaan positif sehingga tekanan darah dapat penurunan. Lalu yang berikutnya ini tujuan penelitian atau tujuan penulisan. Nah, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi guided imagery terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di unit rehabilitasi sosial Dewanata Cilacap. Sudah, itu kita sajikan secara singkat. Lalu metodenya ya, metode yang kita gunakan dalam penelitian tersebut. Lalu bagaimana cara penggunaannya, ini teknik sampling dengan total sampling sebanyak 20 lansia penderita hipertensi. Lalu pada saat penelitian ya, bagaimana cara melakukan penelitian tersebut. Data diambil dengan melakukan pengukuran tekanan darah. Nah,
Ini sebelum dan sesudahnya. Lalu dari data tersebut ya, dari penelitian tersebut ada hasilnya. Nah, hasilnya kita sajikan pada abstrak. Hasil penelitian menunjukkan dan sebagainya. Dan terakhir adalah simpulan. Nah, kesimpulannya di situ oleh karena itu, oleh karena itu berarti menunjukkan kata penghubung antar kalimat yang berisi tentang kesimpulan. Dan pada bagian bawah adalah kata kuncinya. Jadi istilah-istilah yang kita gunakan dalam tulisan ilmiah kita. Ini mengenai contoh penulisan abstrak. Nah, pada penulisan abstrak ini Anda bisa melihat, jadi tidak semua harus kita tuliskan pada bagian abstrak. Nanti kalau semua kita tuliskan pada bagian abstrak ini bisa melebihi 1 halaman. Padahal persyaratan sebuah abstrak itu adalah kurang lebih 1 halaman. Jadi tadi dikatakan 250 sampai 400 kata. Lalu jarak baris yang kita gunakan, kalau biasanya kita menulis tulisan ilmiah itu kan jarak barisnya 1,5 sampai atau 2. Nah, kalau kita menulis abstrak itu jarak barisnya itu adalah jarak baris rapat atau spasi 1. Nah, demikian untuk materi tentang abstrak. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik karena abstrak ini wajib ada dalam tulisan ilmiah, terutama pada saat nanti Anda menulis skripsi ya, tugas akhirnya. Makanya Anda harus betul-betul memahami mengenai bagaimana cara kita menulis abstrak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi Anda khususnya dan bagi kita semua. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan seperti biasa Anda sampaikan secara langsung atau Anda buka forum diskusi di Skalsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.